Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Apa itu iman yang tangguh? Mari hari ini kita sama-sama belajar dari perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia ini berlatar belakang dari daerah buangan yang orang-orangnya diusir oleh orang Yahudi. Dan keadaan politik dan hukum di daerahnya itu sangat kacau. Apalagi pengetahuan tentang Tuhan, di mana bangsa dan daerahnya bukanlah penerima firman Allah secara langsung. Tetapi perempuan Sirofenisia ini memiliki iman yang benar, yang mengubah latar belakang dirinya dalam seketika untuk yakin dan percaya kepada Tuhan. Ini mengajarkan bahwa iman yang tangguh adalah iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Tidak peduli seberapa besar iman kita, jika salah percuma saja, yang penting kita harus punya iman yang benar. Dan iman yang tangguh adalah iman yang punya misi yang besar. Tuhan Yesus mengatakan, belum waktunya untuk berkarya di luar Israel. Tetapi iman perempuan Sirofenisia ini meruntuhkan tembok penghambat atau perseteruan Allah dengan manusia. Dalam kisah ini tersirat bahwa tidak ada waktu spesial bagi Tuhan untuk menolong kita. Sebaliknya, yang lebih penting adalah kita juga tidak perlu waktu-waktu spesial untuk datang kepada Tuhan. Tidak perlu kita menunggu untuk Natal dulu baru datang ke Tuhan, atau ada perayaan-perayaan khusus baru kita datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan setiap waktu. Mungkin bukan iman yang besar yang kita butuhkan, tetapi iman yang benar kepada Tuhan yang besar. Itu yang kita perlukan. Mungkin saat ini kita hanya dipercayakan perkara-perkara sepele dari Tuhan. Tetapi jika kita kerjakan dengan maksimal dan tanggung jawab, perkara sepele tetaplah bagian dari rencana Allah yang besar. Dan iman yang tangguh berperkara dengan urusan ilahi. Dalam cerita perempuan Sirofenisia, perempuan ini tidak meminta lebih dari yang seharusnya. Dia puas dengan remah-remah yang sudah Tuhan berikan. Dia tidak minta diajarkan hukum-hukum, tetapi dia puas dengan remah-remah yang Tuhan berikan kepada dia. Hal ini mengajarkan bahwa jika kita saat ini hanya diberikan remah-remah daripada Tuhan, mari kita sama-sama nikmati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin remah-remah tersebut hanya pelayanan yang kecil, pekerjaan yang kecil yang terlihat remeh, hanya seperti remah-remah, tapi harus kita syukuri, harus kita nikmati, harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan perkara perempuan Sirofenisia bukan urusan pribadi dan keluarga semata, tetapi persoalan pemberitaan Injil kepada kita yang adalah anak adopsinya Tuhan. Iman bukan untuk hal-hal yang menyenangkan daging, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan untuk keinginan-keinginan lain. Orang percaya yang benar beriman untuk menggenapi rencana Allah dalam dirinya. Kita sebagai orang percaya yang benar, kita harus beriman supaya rencana Allah dapat tergenapi dalam hidup kita. Markus 7 ayat 24 mengatakan bahwa Tuhan masuk ke rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dimanapun ia berada, bahkan di tempat tergelap sekalipun, ia tidak dapat disembunyikan. Jika kita saat ini berada dalam hidup yang gelap, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak tersembunyi dari kita. Mari kita sama-sama miliki iman yang tangguh. Amin.